Informasinya korban tragedi di Kanjuruhan, pertandingan sepak bola antara Arema FC. Gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya itu bukan bentrok sama aparat, Pak, dan juga bukan bentrok sama pihak dari supporter Persebaya Surabaya, bukan. Kita murni pure datang ke Kanjuruhan hanya untuk menonton, dan sama sekali tidak ada niatan satupun untuk membuat ricuh. Kesalahan utama setelah selesai pertandingan, ada supporter satu yang masuk untuk memberikan baju kaos kepada pemain Arema yang sempat meminta maaf kepada supporter Aremania dan ingin memberikan kaos kepada kapten Arema John Alvarizi. Di sana itu supporter diizinkan masuk sama pihak panpel sekaligus sama pihak aparat, karena supporter tersebut bisa merangkul, bisa mengutarakan unek-uneknya kepada pihak pemain, dan itu yang lain pada iri, sama-sama ingin mengutarakan unek-unek yang ada di hatinya. Kekecewaan kami karena kalah di kandang sendiri selama berkali-kali, Mbak. Bukan 1 kali 2 kali, tapi sudah 3 kali. Bersama Persebaya? Kalau sama Persebaya baru kali ini. Kalau sama tim-tim lain sudah sama Persib Bandung, kita juga sempat kalah. Mau nanya kenapa kok bisa kalah terus gitu ya? Bukan mau nanya itu sebenarnya, Pak. Ingin mengutarakan kekecewaan kita, bukan ingin rasis. Tapi sama pihak kepolisian berhubung satu orang tersebut dikasih kelonggaran, akhirnya mengundang begitu banyak oknum Aremania dari Tribun Utara sama Tribun Selatan. Sementara saya di Tribun 8 sama Tribun 7, di Tribun 87. Barat, di papan skor di Tribun Timur saya, Pak. Di Tribun Timur. Dari utara sama selatan itu sama-sama turun, tapi gak banyak, Pak. Paling tidak itu kira-kira ada sekitaran 2000 supporter lah. Gak nyampe separuhnya, padahal yang hadir 42.000 lebih yang hadir itu. Full sesak memang di Kanjuruhan itu, Pak. Karena mungkin hal tersebut yang memicu adalah aparat sendiri yang memukul Aremania begitu keras sampai ada yang meninggal di lapangan pada saat itu, 2 orang kalau nggak salah. Kita melihat dengan mata saya sendiri, Pak. Sebelum ada tembakan gas air mata. Sebelum ada gas air mata sudah ada pukulan. Yang meninggal. Dari pihak aparat sudah ada pukulan dan geletak di tengah itu sudah terkapar. Meninggal atau enggak ada tahu ya, pokok terkapar. Tapi nggak bergerak sudah, Pak. Posisi sudah terdiam gitu. Di situ tribun kami 87 turun, tapi nggak semuanya, Pak. Hanya sebagian. Apa maksudnya? Itu sudah awal kerusuhan di sana. Langsung masuk gas air mata, dan itu bukan ditembak ke rumput. Sekali lagi saya bilang ke tribun langsung, Pak. Ke tribun langsung. Di depan saya sendiri, di depan saya pribadi, saya melihat seorang ibu bawa anak balita kira-kira 1,5 bulan, masih digendong seperti ini posisi. Anak saya sudah tidak bernapas, anakku wes mati, bilangnya seperti itu. Dari ibu tersebut, dan suaminya sudah gak bisa bicara apa-apa. Ibunya semaput, geblak. Saya menahan sama teman saya, Pak. Orang empat. Saya bilang ke teman saya, Sam, monggo tahan. Masa dari atas ditahan semua sementara. Sampai ibu ini keluar sama almarhum, sama si bayi tersebut, Pak. Sampai ibu ini keluar, saya lepas tangan saya. Di situ ada gas air mata lagi yang masuk. Suaminya sudah gak bisa bicara apa-apa, Pak. Lemes, gak sadar lah hitungannya. Duduk di samping, tapi ibunya juga posisi semaput. Terus gas air kedua sampean? Posisi di atas saya, gas air mata tuh meletas kena tiang itu loh, membatas tribun, duas pas di atas saya turun. Air tuh turun sama asap itu sudah turun. Di situ saya sudah mulai gelap. Gelapnya saya awal itu sesak. Saya nggak bisa nafas, Pak. Saya belum keluar tribun, masih di tangga mau turun ke pintu keluar. Saya masih di tribun itu, Pak. Tapi sempat di lapangan ya, enggak? Enggak, saya nggak turun. Saya termasuk apa ya, Pak? Nggak berani gitu loh. Biarkan mereka lah. Kalau emang mereka mau mengutarakan, tapi kita nggak di 87 enggak, Pak. Cuma sebagian yang turun. Terus, gitu. Keluarnya? Saya keluar itu saya sudah lepas kontrol. Saya nggak sadar sudah, Pak. Info dari teman saya, Aremania sekaligus teman saya yang dibonceng saya berdua, pakai sepeda motor saya sama-sama Probolinggo Sumber Taman. Itu yang bopong saya, bawa lari saya karena saya sudah kejang, mata sudah putih semua. Saya nggak sadar kejang. Kalau telinga saya nggak berfungsi sudah, Pak. Cuma dengernya seperti suara bising-bising gitu. Nggak dengar suara apa-apa sudah. Cuma dengar suara bisingan aja, Pak. Sadarnya di mana? Sadarnya saya sudah ada di tim medis. Rumah sakit apa? Bukan masih, Pak. Di sekitar stadion, area stadion. Dia membantu saya memberikan oksigen sekaligus memompa dada saya, Pak. Secara manual, bukan pakai alat. Secara manual dioyak. Itu saya masih belum sadar. Sampai di pure, habis air 2 timba masih belum sadar saya.
Terus teman saya bilang, ayo langsung bawa ke IGD. Jangan mas, ini harus ada penanganan utama dari tim medis dulu. Takutnya apa? Di perjalanan meninggal. Karena dilihat denyut nadi saya masih ada waktu itu Pak. Jadi diusahakan sebisa mungkin. Sampai saya tuh akhirnya merespon. Badan saya merespon dengan batuk Pak. Batuk yang terasa perih, tapi nafas masih tersendat. Masih sedikit-sedikit. Saya baru bisa nafas kalau kepala saya di ataskan gini, baru bisa nafas saya Pak. Dan itu murni karena gas air mata. Terlalu banyak sudah Pak, kebetulan di atas saya. Itu saya sadar sekitar pukul 11:30 lewat, mau jam 12, perkiraan saya 1 jam. Info dari teman saya sekaligus Aremania yang bawa saya. Setelah sampean sadar baru dibawa rumah sakit. Setelah saya sadar baru ada pertolongan dari tim medis untuk membawa saya ke pihak rumah sakit di Kanjuruan. Rumah sakit apa itu? Rumah sakit Kanjuruan kalau nggak salah. Iya. Apa namanya, lupa saya sudah. Pokoknya di Kanjuruan, dekat sama stadion itu. Temannya sampean tuh kok kuat? Herannya saya, dia tuh padahal sempat di samping saya, tapi beda apa ya Pak, jauh, selisih 4 orang atau apa. Tapi dia enak turunnya itu Pak. Mungkin karena dia tinggi atau apa, saya nggak paham, dia memang tinggi gitu loh. Seandainya tidak ada itu. Seandainya tidak ada teman saya, mungkin saya sudah nggak ada, karena saya sempat hilang ingatan sudah Pak.